Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah berkenan memberikan nikmat iman, Islam, sehat dan nikmat ilmu. Pada kesempatan kali ini akan kita bahas dalam video pembelajaran tentang tenis meja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenis meja. A. Sejarah tenis meja. Ada yang menyebutkan bahwa tenis meja ditemukan oleh kaum tentara yang berasal dari Inggris yang sedang ditugaskan ke India dan Afrika Selatan. Dan kemudian mereka membawa tenis meja ini kembali ke negara mereka. Dan mengatakan bahwa tenis meja merupakan hobi yang memanfaatkan meja makan dan bola gabus. Namun sayangnya, permainan ini kurang diterima oleh masyarakat karena dianggap kurang menantang jika dibandingkan dengan tenis lapangan. Seiring perkembangan zaman, muncullah berbagai inovasi baru yang dibuat oleh James Wakefield yang menemukan bola seluloid dan E.C. Good dengan dipantulkan dan kemudian dipukul menggunakan bat atau raket pemukul yang dilapisi dengan karet. Dan hingga sekarang temuan beliau masih digunakan. Pada tahun 1921 hingga 1922 lahir sebuah organisasi yang mempunyai tujuan untuk menghidupkan pamor tenis meja di masyarakat. Kelompok organisasi tersebut bernama TTA atau Table Tennis Association asal Inggris dan ITTF atau Internationale de Table Tennis Federation yang beranggotakan 140 negara. Dengan adanya kedua organisasi tersebut, tentunya kepopuleran tenis meja semakin naik hingga pada akhirnya diadakan kejuaraan dunia tenis meja pada tahun 1926 di London. Lalu, berkat adanya kejuaraan itu, tenis meja mulai menyebar ke wilayah Asia dan negara Jepang menjadi negara yang kuat dalam kejuaraan tenis meja di tahun 1950 hingga 1960-an. Tidak mau kalah, pada tahun 1970-an, Cina menyusul kesuksesan Jepang dalam kejuaraan tersebut. Dan hingga sekarang, tenis meja menjadi salah satu cabang yang dilombakan dalam ajang SEA Games. Tenis meja di Indonesia. Di Indonesia sendiri, tenis meja mulai dikenal pada tahun 1930-an, pada waktu itu sedang berada pada masa penjajahan Belanda. Pada waktu itu, permainan tenis meja hanya dimainkan oleh para penduduk Belanda. Namun seiring bertambahnya waktu, tenis meja menjadi permainan orang-orang yang bekerja di pemerintahan. 10 tahun kemudian, orang awam baru mulai mengenal tenis meja ini. Dan kemudian terbentuklah organisasi bernama Persatuan Pingpong Seluruh Indonesia. Pada tahun 1951, nama pingpong kemudian diganti menjadi tenis meja yang disingkat menjadi PTMSI, Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia. Pada tahun 1961, organisasi tersebut menjadi anggota TTFA atau The Tennis Table Federation of Asia dan juga menjadi anggota ITTF atau
International Table Tennis Federation. B. Sarana dan prasarana tenis meja. Lapangan atau tenis meja. Pertama. Yang kedua, pad. Untuk bermain tenis meja, alat wajib yang harus ada salah satunya adalah raket atau pad. Bagi pemula, menentukan raket atau pad yang tepat adalah kunci dari pentingnya untuk menunjang permainan. 3. Bola. Siapkan bola tenis yang baik sebelum memulai permainan. Sebab, jika menggunakan bola yang salah, nantinya permainan akan terganggu karena beberapa kondisi. Keempat, net. Kita bahas satu persatu. 1. Lapangan atau tenis meja. Kita saksikan bentuk lapangan tenis meja. A. Ukuran meja. Meja yang digunakan dalam permainan tenis meja memiliki ukuran panjang meja 274 cm, lebar meja 152,5 cm, tinggi meja dari lantai 76 cm, tebal garis sisi 2 cm, luas meja 4,1785 meter persegi. Syarat meja. Permukaan meja bisa dibuat dari berbagai macam bahan, tetapi harus bisa menghasilkan pantulan setinggi 23 cm dari bola yang dijatuhkan dari ketinggian 30 cm. Permukaan meja seluruhnya harus berwarna gelap yang dilengkapi garis putih selebar 2 cm pada sisi panjang dan lebar meja. Permukaan meja dibagi menjadi dua bagian yang sama oleh net paralel dengan garis akhir dan harus melewati lebar permukaan masing-masing bagian meja. Pada permainan ganda, meja dibagi menjadi dua bagian yang sama dengan garis putih selebar 3 mm, paralel dengan garis lurus di sepanjang meja. Yang kedua, pad. Tidak ada ketentuan khusus mengenai bentuk, ukuran, maupun berat pad yang digunakan dalam permainan tenis meja. Akan tetapi, permukaan daun pad harus datar dan kaku, minimal 85% terbuat dari kayu, diukur dari ketebalannya. Lapisan perekat dalam kayu bisa diperkuat dengan bahan berserat, seperti serat karbon atau carbon fiber, serat kaca atau glass fiber, atau kertas yang dipadatkan. Penggunaan bahan tersebut tidak boleh lebih dari 7,5% total ketebalan pad atau tidak lebih dari 0,35 mm yang lebih tipis yang digunakan sebagai acuan. Sisi daun pad yang digunakan untuk memukul bola harus dilapisi karet licin atau halus maupun berpintik. Jika pad menggunakan lapisan karet berpintik yang menonjol keluar atau spons, ketebalan raket karet tersebut, lapisan lem perekat tidak boleh lebih dari 2 mm. Jika permukaan pad dilapisi karet lunak atau sandwich rubber atau spons dengan bintik di dalamnya menghadap keluar atau ke dalam, ketebalan lapisannya tidak boleh lebih dari 4 mm, termasuk lem perekat. Saat permainan dimulai dan setiap kali menukar pad, ketika permainan berlangsung, pemain harus menunjukkan padnya kepada lawan dan wasit, serta mengizinkan mereka untuk memeriksa atau mencoba pad tersebut. Jika permukaan pad dilapisi karet lunak atau sandwich rubber,
atau spons dengan bintik ke dalamnya menghadap keluar atau ke dalam. Ketebalan lapisannya tidak boleh lebih dari 4 mm termasuk lem perekat. Tiga, net. Seperti halnya meja, net pada permainan tenis meja juga memiliki standar tertentu sebagai berikut. 1. Perangkat net terdiri dari net perpanjangannya dan 2 tiang penyangga termasuk 2 penjepit yang dilekatkan di meja. Kedua, net dipasang dengan bantuan tali yang melekat pada kedua ujung tiang setinggi 15,25 cm. Batas perpanjangan kedua tiang pada setiap sisi akhir lebar meja adalah 15,25 cm. Yang ketiga, net memiliki ukuran panjang 183 cm, lebar atau tinggi 15,25 cm, dan luas 0,279075 meter persegi. Yang keempat, dasar net sepanjang lebar meja harus rapat dengan permukaan meja dan perpanjangan ujung net harus serapat mungkin dengan tiang penyangga. Keempat, bola. Bola yang digunakan dalam permainan tenis meja tersebut dari bahan selulosa yang ringan dengan diameter 40 mm dan berat 2,7 gram. Jika dijatuhkan dari ketinggian 30,5 cm, bola akan menghasilkan pantulan pertama setinggi 23 hingga 26 cm. Pada umumnya, bola pingpong berwarna putih atau oranye. Pada bola terdapat tanda bintang 1, 2, atau 3 yang menunjukkan kualitas bola. Tanda bintang 3 menunjukkan bahwa bola tersebut memiliki kualitas yang paling tinggi dan biasanya digunakan dalam turnamen-turnamen resmi. C. Peraturan tenis meja. Agar permainan berjalan dengan tertib, setiap pemain harus mengikuti peraturan tenis meja yang sudah ditetapkan berikut ini. 1. Pemain harus memukul bola dengan cara menyentuhkan papan pemukul atau pad. Kedua, pemain harus melakukan servis. 3. Penerima bola atau receiver merupakan pemain yang memukul bola yang kedua dalam satu rally. Keempat, permainan diawasi oleh seorang wasit dan pembantu wasit. Keterangan pertama, urutan permainan tenis meja. Pada permainan ganda, pengembalian bola harus dilakukan secara bergantian antara kedua pemain. Setelah servis, penerima bola akan menerima bola, lalu pasangan pelaku servislah yang menerima bola berikutnya. Kedua, satu leg permainan tenis meja. Saat terjadi rally panjang dalam sebuah permainan tenis meja, rally akan dinyatakan sebagai leg jika memenuhi syarat sebagai berikut. Bola menyentuh net ketika melewati net, lalu bola masuk atau diterima oleh pemain lawan. Servis dilakukan ketika pemain penerima belum siap menerima bola. Wasit menghentikan permainan. Pemain gagal melakukan servis atau tidak dapat mengembalikan bola servis. Bola memantul dan mengarah pada net. Ketiga, satu set permainan tenis meja. Pertandingan dinyatakan sebagai satu set jika salah satu pemain atau pasangan pemain sudah mencapai 11 poin dan selisih dengan lawan sebanyak 2 poin. Apabila nilai masih selisih 1 poin, permainan harus terus dilanjutkan hingga salah satu pemain mencapai selisih 2 poin. Keempat,
penentuan urutan servis dan tempat. Untuk menentukan pemain yang akan melakukan servis dan tempat pemain, dilakukan pengundian. Pada permainan ganda, pemain yang akan melakukan servis dan menerima bola juga harus sudah ditentukan terlebih dahulu. Jika salah satu pemain sudah menerima atau meraih 5 poin, dilakukan pertukaran pemain. D. Jenis pukulan tenis meja. Dalam permainan tenis meja dikenal 5 jenis pukulan yang perlu Anda pelajari, yaitu drive, push, service, chop, dan block. Semua jenis pukulan tersebut bisa dilakukan secara forehand maupun backhand. Apa yang dilakukan dengan masing-masing jenis pukulan tersebut? Berikut penjelasannya. Drive adalah pukulan dengan ayunan terpanjang tangan pemain sehingga menghasilkan pukulan yang cepat, keras, dan mendatar. Push adalah pukulan backspin yang bersifat pasif dan sering digunakan untuk membalas pukulan backspin. Tujuan jenis pukulan ini adalah agar bola tidak melambung terlalu tinggi. Chop adalah pukulan backspin yang biasa dipergunakan dalam permainan untuk bertahan dari serangan lawan. Block adalah pukulan yang dilakukan saat menahan serangan lawan dan dilakukan ketika bola sudah memantul dari meja atau lapangan. Tujuan pukulan ini adalah agar lawan tidak dapat melancarkan serangan dengan cepat. Servis adalah pukulan pertama yang dilakukan saat pertandingan dimulai. Catatan, top spin adalah putaran bola yang searah jarum jam, sedangkan backspin kebalikannya. Bagian E, cara bermain tenis meja. Permainan tenis meja bisa dilakukan secara berpasangan atau ganda, atau perorangan atau tunggal. Keduanya memiliki cara bermain dan peraturan yang berbeda seperti dijelaskan di bawah ini. 1. Permainan ganda. Untuk permainan ganda, cara bermainnya adalah sebagai berikut. Setiap bola mati akan menghasilkan nilai 1 poin. Servis dilakukan secara bergantian jika pemain telah mencapai poin kelipatan 5. Pemain menerima bola dari lawan secara bergantian. Pemegang servis hanya bisa melemparkan bola ke ruang kamar dari sebelah kanan pemain lawan. Yang kedua, permainan tunggal. Cara bermain pada permainan tunggal memiliki sedikit perbedaan dengan permainan ganda sebagai berikut. Setiap bola mati akan menghasilkan nilai 1 poin. Servis dilakukan secara bergantian jika pemain sudah mencapai poin kelipatan 5. Pemegang servis boleh memukul bola dari semua penjuru lapangan. Bagian F, sistem skor permainan tenis meja. Setiap pemain, baik tunggal maupun ganda, akan mendapatkan skor atau poin jika terjadi hal berikut ini. Bola melayang melalui meja tanpa memantul terlebih dahulu. Lawan sudah menyentuh bola, tetapi tidak dapat mengembalikannya. Lawan tidak dapat melakukan pengembalian bola. Lawan melakukan servis yang tidak sempurna, yaitu bola tidak melewati net atau melewati net tetapi tidak memantul di meja. Lawan memukul bola dengan sisi daun pad yang tidak dilapisi karet. Lawan memukul bola
lebih dari 1 kali sebelum bola melewati net. Lawan melakukan gerakan yang menyentuh net. Lawan melakukan gerakan yang menyebabkan permukaan meja bergerak. Pada permainan ganda, lawan memukul bola tidak sesuai urutan. Lawan menyentuh bagian meja dengan tangan yang tidak memegang net. Permainan satu set akan berakhir jika ada salah satu pemain atau pasangan yang sudah mencapai 11 poin. Pemain dinyatakan sebagai pemenang jika poin sudah mencapai 3 atau 4 kali kemenangan set. Jika terjadi use, permainan berakhir jika nilainya berselisih 2 poin, misalnya 13-11 atau 15-17. Selain sebagai cabang olahraga yang dipertandingkan, tenis meja juga banyak dipermainkan sebagai kegiatan rekreasi bersama keluarga atau bersama lingkungan masyarakat sekitar. Karena itu, tidak ada salahnya mengetahui seluk-beluk seputar tenis meja agar permainan menjadi lebih seru. Ingat selalu, jaga sholat, jaga lisan, jaga hati, jaga perbuatan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.